Udah hampir setahun story OPFP kagak lanjut-lanjut, padahal karakter udah sampai egghead cuy. Tapi tenang, gue dapat bocoran baru tentang update story selanjutnya. Siap-siap, karena kita bakal bahas kenapa story Onigashima belum rilis dan kapan akhirnya bakal lanjut. Oke, langsung gas aja. Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue di Bapoel Channel. Di video kali ini gue akan bermain One Piece Fighting Path, tempat dimana bocoran OPFP dikuliti sampai akar-akarnya dan info event dibawain pakai gaya receh tapi nempel di otak. Sebelum mulai, pastikan kalian sudah subscribe biar gak ketinggalan update terbaru seputar One Piece Fighting Path. Let's go, kita mulai pembahasannya cuy. Oke, tapi sebelum lanjut ke pembahasan utama nih cuy, gue mau kasih kalian sesuatu yang berguna banget buat kalian yang sering main OPFP tapi servernya lemot atau regionnya terkunci. Nih gue kasih tahu, pakai VPN Bilin bro. VPN Bilin ini gratis untuk pengguna baru, dan di sini gue bakal bagi-bagi 4 kode redeem spesial buat kalian semua. Kodenya adalah Joyboy, Egghead, Vegapunk, dan Bakpoel. Satu kode bisa dapat 7 hari VIP gratis buat akun baru. Cara redeemnya gampang banget. Buka profil, cari menu redeem kode, terus masukin kode di atas, dan boom, langsung dapat akses premium, kecepatan lebih ngebut, ping lebih stabil, dan bisa buka semua server. Jadi buruan cuy, redeem sekarang juga sebelum keduluan orang lain. Oke, kita lanjut ke topik utama nih guys. Ini pertanyaan yang paling sering nongol di kolom komentar. Bang, kapan sih update story OPFP lanjut? Udah berbulan-bulan kagak ada kelanjutannya, padahal karakter baru udah nyampe Arch Egghead semua. Nah, gue bakal kasih penjelasan dan bocoran lengkapnya di sini. Jadi gini cuy, sekarang story OPFP itu masih stuck di map penjara Queen. Lupa nama mapnya apa, tapi ya itu yang terakhir. Nah, rencananya tahun ini developer sebenarnya udah pengen lanjutin sampai Arch Onigashima, tapi mereka nunda, dan alasannya masuk akal banget karena karakter utamanya aja belum rilis. Siapa lagi kalau bukan Luffy Nika. Nika ini kabarnya baru bakal rilis tahun depan, tepatnya sekitar bulan Februari 2026. Nah, jadi kalau storynya lanjut duluan tapi karakter utamanya belum rilis, kan aneh banget ya. Masa kita lihat Nika di story tapi belum bisa dipakai. Jadi developer lebih milih buat rilis karakter dulu baru storynya nyusul, biar momentumnya pas. Masuk akal kan? Bayangin kalau story Onigashima udah rilis tapi Luffy Gear 5 masih jadi rumor, vibe-nya hilang cuy. Jadi ya sabar dulu, karena kemungkinan besar story Onigashima bakal lanjut bareng dengan rilisnya Onigashima. Paling mentok awal tahun depan lah, atau mungkin pas ada event besar kayak anniversary. Nah, berhubung karakter Luffy Onigashima itu udah rilis, mungkin ya storynya akan sampai di War Onigashima aja, tapi belum sampai ke Nika versus Kaido ya, karena kan Luffy Onigashima karakter utamanya udah rilis ya, kurang Nika aja, mungkin akan dilanjut sampai sana doang, tapi belum sampai Nika versus Kaido ya. Itu cuma tebakan gua ya, spekulasi aja. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bocoran karakter baru yang bakal ngisi waktu sebelum update story rilis. Nih, gua dapat listnya cuy, dan ini bener-bener gila sih line up-nya. Yang pertama di tanggal 24 November, bentar lagi sih ya, Black Maria, elemennya hijau, tipenya elemental. Nah, gimana nih menurut kalian? Apakah kalian setuju ya Black Maria dijadikan karakter? Oke, untuk waifu satu ini punya 2 form dan juga punya bar 1. Gue yakin bakal jadi salah satu waifu meta PvE cuy. Nah, selanjutnya di penghujung tahun di tanggal 4 Desember tepatnya, Emperor Sabo bakal rilis elemen hijau tipe elemental, punya bar 1 juga. Jadi dua karakter ini kemungkinan besar bakal jadi duo partner di mode PvE ya, Black Maria sama Emperor Sabo, karena sama-sama elemen hijau dan tipe elemental. Nah, selanjutnya di penutup tahun di tanggal 18 Desember ada Wano Hawkins ya, yang mungkin ini hanya spekulasi ya. Dia akan menjadi elemen hijau dan tipe slash, mirip kayak Rob Lucci Egghead. Kemungkinan besar dia bakal jadi partnernya Lucci di meta berikutnya. Oh iya guys, gue lupa ya untuk kasih tahu bocoran bannernya. Jadi untuk Black Maria sendiri akan menjadi banner tiket, untuk Emperor Sabo akan menjadi banner GTF,
dan Wano Hawkins akan menjadi winner tiket. Oke, di awal tahun ya, pembukaan ini di tanggal 8 Januari tepatnya, ada karakter yang lucu tapi ngeselin, si bocil elemen merah tipe spesial, dan katanya bakal punya pattern mirip kayak Nika nanti. Siapa lagi kalau nggak Snack ya, bocil buah. Jadi fix karakter-karakter Egghead makin deket cuy. Oh iya, untuk Snack itu akan menjadi banner GTF ya nantinya. Oke. Nah, gua cuma bisa bilang ya, developer OPFV ini tuh kayak mantan ya, suka kasih harapan tapi nundanya lama banget. Tapi begitu dikasih update langsung wah gila, ini meta baru lagi nih. Jadi ya mending kita nikmatin aja dulu karakter baru yang bakal rilis sambil nunggu Onigashima dibuka. Siapa tahu pas storynya lanjut kita udah punya line up yang siap bantai bos Kaido. Dan kalau gua boleh nebak nih ya, pas Nika rilis kemungkinan bakal langsung disambung sama story Onigashima bagian perang besar ya, yang bagian N lah ya, N war gitu ya. Abis itu baru dia lanjut ke Arc Egghead full version, karena disitu udah mulai muncul karakter kayak S-Snack, S-Hawk, dan maybe Vegapunk masuk story juga. Jadi bisa dibilang developer sekarang lagi nyiapin jalan panjang menuju ke update besar-besaran di 2026 nanti. Oke cuy, jadi intinya story OPFV bakal lanjut setelah rencana rilis karakter Nika tahun depan. Sekarang fokus aja dulu ngumpulin tiket, upgrade karakter, sama siapin roster buat meta baru nanti. Nah, kalau lo setuju sama teori gua atau punya teori lain soal update story ini, langsung tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga buat like, subscribe, dan nyalain lonceng biar lo nggak ketinggalan update terbaru dari gua tentang OPFV, bocoran banner, dan event-event gila lainnya. Dan buat lo yang belum nyobain VPN Bilin, redeem kodenya sekarang juga cuy. Lumayan, gratis 7 hari VIP. Oke, untuk videonya cuma itu aja. Thanks banget yang udah nonton, dan seperti biasa, peace out. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.